Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini perintah ya. Jadi ini dalil bahwa kalau kita mau membaca Quran, kita diminta untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi ketika kita membaca Quran itu aturannya kita memohon perlindungan kepada Allah terlebih dahulu. Memohon perlindungan karena asumsi setan selalu berusaha menggoda manusia. Bahkan ketika seseorang membaca Quran. Gitu ya. Jadi kalau zaman ketemu setan, terus baca Quran, entah baca ayat apa, setan itu tidak takut. Setan hafal Quran. Setan itu bisa tahu, hafal, ngerti. Setan itu alim loh ya. Iblis itu makhluk yang paling alim. Iblis itu makhluk yang paling cerdas, pinter, walim. Jadi kalau saya dan sampean ini alim, ahli kitab, pintar, jangan sombong dulu. Jadi itu memohon perlindungan dari apa sih loh? Setan itu menggoda dalam banyak hal ya. Misalnya satu, ketika membaca ayat itu dilupakan. Misalnya saya kemarin tuh sempat ketika baca Quran itu di situ kan ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu. Nah, itu kan wa tilkal amsalu nadribuha la'allahum yatafakkarun. Padahal di situ ada linnasi. Kadang lupa. Jadi andai Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur karena takut dan merasa bertakwa kepada Allah. Demikianlah kami memberi perumpamaan untuk manusia, agar manusia berpikir. Nah, kadang ada satu dua kata yang terlupa. Berupaya melupakan, mengurangi. Yang kedua, cara bayarnya? Jadi setan berusaha untuk ini tadi menyalahkan, membuat orang lupa terhadap ayat-ayat Allah itu. Lalu selanjutnya setan juga berusaha untuk malah keliru, mengkelirukan kata, mengkelirukan ayat dalam penyebutannya. Nah, ini yang bahaya itu. Kalau sampai keliru penyebutan, ini yang bahaya. Karena nanti salah ya salah makna, salah arti, salah makna, dan itu yang berujung pada kekeliruan secara keseluruhan. Setan senang begitu. Setan menggoda lagi yang ketiga itu supaya apa? Manusia sombong atau riya. Riya. Pengen didengar orang, pengen dilihat apa bahwa dia merdu suaranya dan lain sebagainya. Ya, termasuk ketika misalnya sebagai seorang yang bacaannya enak dan lain sebagainya, hati-hati juga. Maka kemudian kita diminta Allah untuk
ketika kamu hendak membaca Quran, fasta'id, memohonlah perlindungan kamu billahi kepada Allah. Dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Tuh, supaya apa ya itu tadi? Supaya kita benar-benar ketika membaca Quran itu terlindungi dari godaan-godaan dan niat-niat jahat setan tadi itu. Okay? Dengan cara apa mengucapkan tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Aku mohon perlindungan billahi kepada Allah dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi ingat-ingat nggih? Jadi ketika membaca Quran diawali dengan apa? Ta'awud, dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sebagai passwordnya, nah, gitu. Sebagai password ketika kita membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak punya kuasa, tidak bisa berkuasa atas orang-orang yang beriman. Makanya kalau baca Quran passwordnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau mau jadi orang yang terlindungi, gitu ya, itu adalah sampean harus beriman. Tapi iman dalam konteks tidak hanya akon-akon, iman yang benar-benar tasyidu fil qalb, wa iqraru bil lisan, wa a'malu bil arkan. Disyahadahkan di dalam hati, diikrarkan lewat lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Itu baru iman yang dimaksud. Iman yang benar-benar akan melindungi kita, ya, menjadi imunitas, menjadi tameng baju besi, menjadi benteng pertahanan kita dari godaan serangan setan. Jadi iman bukan hanya yang akon-akon, bukan hanya yang sekedar amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Itu kan biasanya dulu di surau-surau desa-desa itu. Amantu, aku beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari kiamat, wabil qadri, dan kepada takdir khairihi, yang baik, wa syarihi, dan maupun yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Itu dari sisi qauliyah, iman yang takriru fil qalb, diikrarkan di dalam hati. Lalu kemudian maksudnya wa tasyidu fil qalb, disyahadakan di dalam hati. Tapi bagaimana dengan iqraru bil lisan? Wa iqraru bil lisan tadi itu diikrarkan lewat lisan, aku beriman, gitu kan. Atau termasuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Tapi itu tidak berhenti di situ tuh loh. Masih menuntut satu lagi tahap apa? Wa amalu bil arkan, dan mengamalkan di dalam perbuatan. Misalnya amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Terus bukti imanmu apa? Oh, bukti imanmu, imanku adalah aku sholat. Minimal begitu.
Aku memenuhi perintahnya apa? Sholat. Perintahnya apa lagi? Oh, aku diperintah untuk tahajud, diperintah untuk zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambahi kalau bisa sholat duha, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Perintah apa lagi? Ini iman kepada Allah nih ya. Bertutup aurat yang perempuan. Perintah apa lagi? Zakat. Perintah apa lagi? Puasa. Jadi iman itu dibuktikan tadi itu satu diantaranya adalah yang sudah dijelaskan dalam rukun Islam itu. Ini syahadatnya itu nggak hanya berhenti di syahadat, tapi dilaksanakan dengan sholat, dilaksanakan dengan puasa, dilaksanakan dengan zakat, gitu loh. Dan banyak lagi perintah itu a'malu bil arkan dulu. Iman yang semacam itu yang kemudian nanti bisa menjadi imunitas terhadap serangan setan. Yang bisa terhindar dari godaan setan, bukan hanya bacaan. Lalu siapa lagi yang bisa imun terhadap pengaruhnya setan? Wa ala rabbihim yatawakkalun, selain orang yang beriman, juga orang beriman yang bertawakal kepada Allah. Orang yang selalu menyandarkan semua hasil setelah berikhtiar secara benar, kemudian hasilnya bertawakal kepada Allah. Selalu, ya Allah, apapun yang kau berikan, ya Allah, itu adalah pemberianmu, itu yang terbaik darimu, ya Allah. Itu. Ini yang harus apa? Kita benar-benar coba untuk praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu loh. Menjadi orang yang apa? Tawakal. Tawakal. Sampai ada yayasan yang dikasih nama Yayasan Tawakal. Yang kemarin saya ngasih outbound itu kan Yayasan Tawakal namanya. Termasuk satu di antara yayasan pendidikan yang di antara yang terbaik di Bali ya. Tawakal itu gimana sih maknanya? Kita itu tawakal itu selalu menyandarkan hasil itu kepada Allah setelah ikhtiar. Setelah ikhtiar dulu. Jangan tawakal itu kemudian misalnya sakit, kemudian tidak berobat, ya tidak menghindari pantangan-pantangan, lalu wis aku tawakal, wis itu bukan tawakal namanya itu. Bukan. Itu namanya ngawur. Tawakal itu setelah ya sampean berobat ke sana kemari, sampean kemudian sudah menghindari pantangan-pantangan, juga menjaga kesehatan makanan, juga berolahraga. Lah kok masih dikasih Allah sakit, ya sudah. Ikhlas dan tawakal. Sampean bekerja, udah seluruh strategi dagang dicoba. Juga jalan yang dilalui halal, menghindari yang syubhat. Kita juga sudah berdoa siang malam, tapi belum juga dikasih laba banyak. Nah ini, bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya juga nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum itu menerima apapun pemberian Allah dengan ikhlas. Bisa. Dikasih hidung pesek, ya alhamdulillah, gak usah dimancung-mancung no. Ya toh, kecuali kalau itu mengganggu kesehatan, misalnya terlahir dengan bibir sumbing karena kemudian mengganggu, tidak bisa bicara dengan apa jelas, maka operasi bibir sumbing. Tidak apa-apa itu. Itu artinya sama dikiaskan kepada ikhtiar kesehatan. Ikhtiar kesehatan. Ya kan? Misalnya terlahir dengan kaki buntung, kemudian mencoba untuk pakai kaki palsu, nambah kaki palsu. Itu bukan
bukan mengada-ada, bukan menghindar dari tawakal, tapi itu ikhtiar untuk kesehatan, untuk memperlancar kita di dalam beribadah kepada Allah. Tapi kalau misalnya kulit sampean hitam, terus pengen putih, ini kan enggak ada apa-apa. Enggak, kalau hitam juga enggak ganggu apa-apa kok. Ganggu pemandangan. Pemandangan siapa? Bilal itu hitam itu. Ya kan? Lukman juga hitam. Gitu loh. Surat Luqman itu loh. Kenapa harus diputih-putihkan? Kalau kan khawatirnya sesuatu yang dilakukan hanya karena unsur riya, unsur tidak terima dengan apa yang diberikan Allah. Nah itu antitesa dari tawakal. Kalau tawakal itu diberikan Allah ya sudah ikhtiar baik, sudah. Zaman dikasih tinggi oleh Allah, tinggi badan 150 cm. Alhamdulillah, wis gak usah diodot-odot. Engkau malah nggak karu-karuan. Kalau sudah sehat, tidak mengganggu aktivitas kita di dalam beribadah. Nah itu. Demikian pula dalam hal usaha dagang, usaha pertanian, usaha cari maisha. Itu gitu. Kalau sudah benar-benar mentok, tidak ada usaha lagi, nah itu namanya tawakal. Ya. Orang-orang yang demikian ini, yang kemudian kenapa kok bisa imun dari godaan setan? Orang yang tawakal itu orang yang juga ahli bersyukur. Ahli bersyukur. Jadi kalau dia sudah ahli bersyukur, setan itu kan mengajak manusia itu kepada nggak mau bersyukur, kepada satu sikap yang supaya ambisius, rakus, itulah. Ambisius, rakus. Dan itu dibuktikan dari dosa pertama umat manusia itu akibat itu tadi sikap aluamah, sikap yang tidak syukur dengan apa yang diberikan. Wahai Adam dan Hawa, tinggallah kamu di surga, makanlah apa yang kamu suka dari sekian miliar makanan dan kenikmatan. Cuma satu saja, la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Sudah satu itu tok yang tak larang. Lo dari sekian miliar makanan, pepohonan, kenikmatan di surga, hanya satu yang dilarang. Tapi setan justru memanfaatkan itu untuk memantik sikap tidak puas. Adam digoda, tak mempan, masih syakirin, menjadi orang yang bersyukur. Gak mempan, baru Hawa digoda supaya goda Adam. Nah, akhirnya apa ya? Nyoba apa yang terjadi di surga itu seringkali juga nular di kita sekarang. Setan berusaha untuk manusia supaya tidak bersyukur. Ya, supaya tidak bersyukur. Makanya ketika manusia diberi ultimatum oleh Allah, pergilah kamu dari surga. Itu kemudian setan sebelumnya kan sudah diusir juga. Setan itu janjinya ketika kami akan sesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ahli bersyukur. Itu yang tidak bisa disesatkan setan. Coba dibuka di surat Al-Hijr ayat 40. Monggo. Surat Al-Hijr ayat 39 ya. Sampai 40. Coba lihat. Ya. Jenggus. Sudah ketemu?
Jen Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hijr ayat 39. Ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Shadaqallahul adzim. Nah itu, jadi itu janjinya setan. Jadi nanti yang nggak berhasil di itu hanya itu orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, ikhlas terhadap apapun pemberian Allah. Itu dipertegas juga dalam surat Shad. Surat Shad itu surat ke-38 ayat 82 dan 83. Coba dibuka. Surat Shad ayat 82 dan 83. Sudah ketemu? Silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Shadaqallahul adzim. Terus Gus. Monggo sekarang 83, selanjutnya yang lain gantian. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hamba-hambamu yang terdiri di antara mereka. Allah. Nah itu, jadi setan bersuka. Dan kecuali itu kenapa? Karena mereka tidak bisa. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang selalu bertawakal, yang selalu bersyukur, itu tidak bisa sudah wong. Kan dulu berhasil mengeluarkan bopo biung kita, itu kan karena itu. Mencoba untuk mengorak-arik itu gitu. Maka kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur, yang bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Musyrikun. Karena Pak, setan itu hanya berkuasa untuk orang-orang yang memang menjadikan setan sebagai pemimpin. Tapi ini jangan diartikan kemudian, oh setan dijadikan pemimpin berarti, oh setan jadilah pemimpinku. Enggak gitu. Orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin itu yang selalu mengikuti kata hawa nafsunya. Makanya hati-hati. Makanya Pak Guru Mukhtar kan ngajak kita melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Karena setan di hati kita. Seolah-olah itu keinginan sendiri. Enggak kok kemudian ayo menjadikan setan pemimpin. Ya enggak. Ya seperti penumpang bis dikuasai sopir. Apa saja belok kanan belok kiri ya kata sopir. Manusia kalau sudah dikuasai setan, apa saja kehendak hati diikuti. Seolah itu kehendak dirinya, padahal tadi kehendak setan. Alhamdulillah min dzalik, gitu loh. Kerusakan yang terjadi sekarang sampai anak SD umur 8 tahun loh. Alhamdulillah min dzalik, astagfirullahaladzim, memperkosa anak TK berumur 5 tahun. 3 orang SD. Memperkosa anak 5 tahun. Coba toh. Seorang anak SMP nusuk ibunya pakai gunting hanya karena HP. Ini kan sudah dikuasai setan. Loh. Kayak gitu tuh dia tidak merasa kalau aku tak menjadikan setan pemimpin, tidak ada. Tapi jangan merasa kita kan nggak gitu. Jangan, hal-hal kecil itu dimulai dari hal kecil. Males sholat, eman bersedekah, kan seolah-olah keinginan sendiri. Padahal tadi kehendak setan. Nah itu menjadikan setan sebagai pemimpin. Dan memusyrikan Allah itu tidak hanya kemudian jadi kayak Fir'aun atau menyembah patung saja. Tapi kita lebih mencintai lebih banyak waktu, tenaga, pikiran untuk lain-lain daripada Allah. Itu sudah mensekutukan Allah dengan hal tersebut. Wa idza batalna ayatan makanan ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftarin bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah itu punya kuasa untuk mengganti ayat satu dengan ayat yang lain. Terserah Allah. Mau mengganti syariatnya itu terserah Allah. Misalnya dulu ada nabi-nabi yang belum diwajibkan bertutup aurat misalnya. Lalu Allah mengganti di
era Nabi Muhammad SAW dengan tutup aurat misalnya. Dulu misalnya sholat tidak 5 waktu, tapi sekian waktu, ya terserah Allah mau diganti gimana pun. Bahkan di satu masa sendiri pun, di masa Nabi Muhammad SAW, ada perubahan-perubahan hukum, ya terserah Allah. Awalnya berkiblat sholat itu menghadap Ka'bah Baitul Muharram. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Lalu pindah lagi ke Baitul Mukarram lagi, ya terserah Allah. Dulu khamr itu enggak diharamkan. Lalu diharamkan hanya sebagian. Lalu diharamkan total, ya terserah Allah. Gitu loh. Jadi itu yang disebut manansakh min ayatin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Manansakh min ayatin. Gitu ya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 106. Coba. Al-Baqarah ayat 106. Izin Gus Klari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Shadaqallahul adzim. Nah, jadi ketika Allah hendak mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, itu terserah Allah. Itu sudah manansakh min, kami nasakh. Jadi nasakh mansuh gitu ya. Kalimat nasakh mansuh itu kayak misalnya hukum zina. Dulu awal-awal juga begitu. Hanya dicambuk, kemudian diganti menjadi 2 jenis. Muhsan dan ghairu muhsan. Yang belum berkeluarga dicambuk, yang sudah berkeluarga dirajam. Tapi buat orang-orang yang nggak suka Nabi Muhammad, kamu itu bikin-bikin hukum aja Muhammad. Kata innama antamu tarin bal aktsaruhum la ya'lamun, padahal sebenarnya mereka yang nggak tahu. Kenapa? Karena perbedaan atau pergantian satu hukum dengan hukum yang lain itu karena Allah jelas mempertimbangkan situasi dan kondisi perkembangan umat. Bukan hanya sekedar merubah. Allah yang paling tahu itu. Makanya di situ disebut Allahu a'lamu wallahu a'lamu bima yunazzilu. Allah yang lebih tahu kenapa sebuah ayat itu ditambah, dikurangi atau diubah gitu kan. Itu Allah sendiri. Qul katakanlah Muhammad nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi. Katakan Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus atau malaikat Jibril itu dengan hak, dengan benar. Liyuthabbitalladzina amanu, itu untuk meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman. Wa huda wa busyra, dan menjadi petunjuk. Wa busyra, dan menjadi kabar gembira. Untuk siapa? Lil muslimin, untuk orang Islam. Tapi Islam di situ artinya orang yang serah diri. Serah diri gimana? Ya sami'na wa ata'na. Ketika diperintah A, ya ya. Dilarang A, ya ya. Diperintah B, ya nggih. Diperintah C, nggih. Dilarang D, nggih. Gitu, itu namanya serah diri. Jadi kalau sampean Islam ya harus begitu. Diperintah sholat, sholat. Tutup aurat, aduh sumuk ya Allah. Nanti dulu ya, saya ini artis loh ya Allah. Nanti kalau jilbaban kayaknya enggak, gimana saya kan, masa saya gitu. Coba jaga pergaulan yang non mahram. Loh saya artis loh ya Allah. Saya itu harus ciuman di kamera itu. Gimana Pak Yai? Enggak apa-apa, itu kan seni. Seni kan bagian dari ibadah. Kon. Ya sudah, buyar. Nah itu. Pak Yai, saya ini artis panggung lah ya. Ini untuk menafkahi keluarga saya juga. Oh, cari nafkah itu ibadah. Tapi saya harus berpakaian ketat dan lenggak-lenggok menonjolkan aurat ya. Enggak apa-apa, nanti sesekali haji. Repot sudah Pak. Jadi
Yang namanya serah diri itu tunduk patuh. Jadi ya Pak Jo ya, kalau zaman suatu saat jadi Pak Yai gitu kan. Lalu ditanyain hukum Pak Jo, ayo kita ajak untuk masuk Islam secara kafah Pak Jo. Oke. Jadi sampean mau sholat tapi mengumbar aurat, ya podo mawon. Wong di dalam sholat itu kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, wa mamati dan matiku lillah, milik Allah. Ya berarti dipasrahkan loh. Cara hidupnya, cara ibadahnya, itu namanya wa ana minal muslimin, dan aku menjadi orang yang berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang yang syirik. Itu yang disebut sebagai lil muslimin. Makanya Quran ini dulur, kalau enggak serah diri, Quran pahit, enggak enak. Apa itu? Gitu. Bukan kabar gembira buat orang yang bukan muslim, tapi buat orang yang berserah diri, tunduk patuh, yang sami'na wa ata'na, Quran akan menjadi busyra, kabar gembira, wahudan, dan petunjuk. Kan tadi yang orang yang bisa digoda setan kan ya tawallaunahu, yang menjadikan setan pemimpin. Kalau orang beriman yang Islam akan menjadikan Quran sebagai pemimpin. Makanya setelah ngaji kan kita berdoanya gimana? Allah. Gitu. Gimana coba bareng-bareng doanya coba. Allahumma rahamna bil Quran, kan gitu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, kan gitu. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan gimana? Itulah. Imam. Limpahkanlah kami. Gitu. Jadi Al-Quran itu jadikanlah sebagai rahmat, sebagai pemimpin, sebagai petunjuk. Gitu loh. Dan sebagai itu. Jadi itu doa yang kita baca setelah ngaji itu dulu. Makanya resapi, kalau baca itu resapi. Ya Allah, Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan dia pemimpin, petunjuk, cahaya, petunjuk, dan rahmah. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak kami ketahui. Jadikan dia ya siang dan malam, siang dan malam, sore, jadikan dia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Dari Quran dulu. Makanya kalau sampean dan saya itu sudah hatinya mencintai Quran, insya Allah nanti dimampukan Allah menjadi orang-orang yang berserah diri. Okay? Enggak? Nah, ini hari Minggu. Saya sedang di Mabes ini. Ada outbound juga. Monggo, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silakan ada? Silakan ada? Oke, kalau enggak ada? Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Ayo kita niru Nabi Ibrahim dulu ya. Nabi Ibrahim itu ketika diperintah Allah, aslim, serah dirilah kamu Ibrahim. Maka jawab beliau, aslamtu li rabbil alamin. Jadi ketika diperintah aslim ya Ibrahim gitu ya. Maka kalimat apa? Kalimat jawaban Nabi Ibrahim itu spontanitas dulu. Nanti sama bisa buka di surat
Al-Baqarah ayat 131. Itu disampaikan dialognya Allah itu. Al-Baqarah 131, nanti jangan buka sendiri. Hai Ibrahim, tunduk patuhlah kamu. Maka jawab Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri ya Allah kepada Tuhan semesta alam. Coba saya tanya ya, buka mikrofonnya semua ya. Coba buka mikrofonnya semua. Ayo buka mikrofonnya. Kita Islam semua toh? Buka mikrofon semua. Nanti jawab bareng niru jawabannya Nabi Ibrahim. Nah, sambil buka surat Al-Baqarah 131 tuh. Nah, kan? Coba. Itu nanti jawabannya kita niru Nabi Ibrahim ya. Jawabannya kita niru Nabi Ibrahim. Sudah ketemu semua? Al-Baqarah 131? Perintahnya Allah gini. Coba nanti kalau saya bilang aslim, maka sampean jawab semua. Aslamtu li rabbil alamin. Bisa ya? Coba, Bang. Saya buka ya 131 surat Al-Baqarah. Aslim. Amin. Ya. Allahumma shalli wa sallim Allahumma fil minal Allahumma inna fi man atayna wa inna fi ta'ala fi ta'ala wa barik lana fi qadri fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la tudillu man jannati tabaraka rabbana wa ta'ala amin. Allahumma tawfana al-bala wal waba wa ربنا آتنا وقنا عذاب النار ومن ظالمين ربنا ولا تجعلنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة Amin. ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين Amin. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أعوذ بك من شر ما ربنا اجعلنا مسلمين لك وذريتنا اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القتل الأمطار وبعدد ورق الأنسير وبعدد رب البحر وبقائل اللهم أفرغ لنا صبر وسبيل لمن فانصرنا من الكافرين اللهم فاتر السماء أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من كان في خير شيطان شريك أعوذ بالله من شر البلاء والباطل الشر والسقوط ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. أنا ربي رب العزة عما يصفون سلام لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما